Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian ngaji bareng-bareng kitab Mas'udiyah ini. Al-Hadits Al-Ashir, hadis yang ke-10, an Khalid bin Hazim radhiyallahu taala anhu qala, dari Khalid bin Hazim semoga Allah meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya qaumi, wahai umatku, utlubul jannata bijuhdikum wahrabu minan nari bijuhdikum, carilah oleh kalian surga bijuhdikum dengan sungguh-sungguhnya kalian, wahrabu minan nari dan larilah kalian semua dari neraka, bijuhdikum dengan sungguh-sungguhnya kalian semua. Fa innal jannata la yanamu qalibuha, karena sungguhnya surga itu tidak tidur dari orang yang mencarinya. Wa innan nar, sungguhnya neraka, la yanamu haribuha, dan juga sungguhnya neraka itu tidak tidur dari orang yang lari darinya. Wa innal jannata mahfufatun bil makarih, dan sungguhnya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Wa inan nar, dan sungguhnya neraka itu mahfufatun bil ladzati wasyahawat, dan sungguhnya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang enak-enak, wasyahawat dan syahwat. Fala tulhinakum anil akhirati, maka janganlah kalian lalai dari akhirat. Wa jaa fi haditsin akhar, dan datang di hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadi idza dakhala ahlul jannah fil jannah, menyerulah seorang menyeru jika telah masuk penghuni surga ke dalam surga, ana lakum an tahyaw wa la tamutu abada. Ana lakum, sekaranglah waktunya, lakum bagi kalian, an tahyaw untuk hidup, wa la tamutu dan tidak mati, abada selama-lamanya. Wa ana lakum an tasihhu wa la tasqimu. Wa ana lakum, dan sekaranglah waktunya, lakum bagi kalian semua, antasihu untuk sehat selalu, wala taskimu abada, dan tidak sakit selama-lamanya. Wa ana lakum antasubbu wala tahramu abada. Wa ana lakum, dan sekaranglah waktunya, lakum bagi kalian semua, antasubbu untuk menjadi muda, wala tahrimu abada, dan tidak tua selama-lamanya. Wa ana lakum an tan'imu fala taba'asu abada. Wa ana lakum, dan sekaranglah waktunya, lakum bagi kalian semua, an tan'imu untuk nikmat selalu, fala taba'asu abada, dan tidak akan membosankan selamanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan yang begitu berdasarkan firman Allah, wa nudu antilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Hadis ke-10 tentang seruan ajakan Rasulullah untuk kita mengejar mencari surga dengan sungguh-sungguh, dan juga untuk lari dari neraka dengan sungguh-sungguh. Dan dijelaskan di sini bahwasanya surga itu juga tidak tidur, tidak akan melupakan orang-orang yang berusaha mencarinya dengan sungguh-sungguh. Begitu juga neraka tidak tidur dari orang yang lari darinya. Dan Rasulullah jelaskan bahwasanya surga adalah
dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia, tidak disenangi oleh syahwat, oleh hawa nafsu kita. Di antaranya dengan berpuasa, dengan beramal soleh, dengan berzakat atau infak sedekah. Sudah hal-hal yang hawa nafsu kita menolak. Maka sungguhnya surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Diriwayatkan bahwasanya ketika Allah menciptakan hawa nafsu itu, Allah tanyakan kepada hawa nafsu, saya ciptakan kamu. Kemudian ditanya, siapa saya? Kata Allah. Kata hawa nafsu, enggak, saya enggak tahu, saya enggak kenal. Maka Allah hukum hawa nafsu tersebut dikirim ke tempat yang paling dingin sedingin-dinginnya, sehingga membeku. Lama kemudian dipanggil kembali. Setelah dingin menggigil begitu, ditanya, siapa saya? Kata hawa nafsu, saya nggak tahu, saya, kamu. Allah kirim lagi ke tempat yang paling panas-panasnya. Sudah lama, udah gosong, dipanggil lagi, siapa saya? Nggak ngakuin juga. Akhirnya kata Allah, jangan beri makan, jangan beri apa-apa, sudah. Sampai lemes-lemesnya. Baru ketika sudah lemes-lemesnya dipanggil sama Allah, man ana. Baru mengakui, anta rabbi, engkau Tuhan saya. Maka dengan puasa ini Allah mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena hanya dengan berpuasa nafsu tersebut jadi tunduk. Orang yang lapar, orang yang berpuasa, segagah apapun tentara, sehebat apapun satria ketika puasa, lagi wayang lapar-laparnya, pasti nunduk, matanya enggak melotot, enggak, karena tadi dengan berpuasa orang Allah jadikan supaya tawadu, agar tunduk pada Allah dan mengendalikan diri. Nah, surga tersebut adalah tempat, kalau di sininya adalah mahfufatun bil makarih, di dunianya adalah untuk mengejar surga, dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, tapi sangat disukai oleh iman dan Islam kita. Wa inan nar, dan namanya neraka, mahfufatun bil ladzat wasyahawat, itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu, maksiat, segala macam bentuk-bentuk kezaliman. Kemudian hadis tersebut dijelaskan bahwasanya nanti ketika sudah masuk surga, ada yang menyeru, ana lakum an tahyaw wa la tamutu abada. Sekaranglah waktunya bagi kalian untuk hidup selama-lamanya yang tidak akan mati. Karena dalam Al-Quran jelaskan ada 50 alfasanah mimma ta'udun. Satu hari di sana di akhirat adalah 50.000 tahun di dunia. Ada juga alfasanatin, 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Maka di sana abadan abada, selama-lamanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, a'adattu li'ibadi sholihina fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi basharin. A'adattu, saya siapkan, li'ibadi sholihina, untuk hamba-hambaku yang salih, fil jannati, dalam surga, ma la 'ainun ra'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan apa-apa yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi basharin, dan belum terbetik di dalam hati manusia. Iqra'u in syi'tum, qalahu ta'ala, bacalah firman Allah Ta'ala,
fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fa inna fil jannati syajaratun law yasirul raqibu fi dhilliha mi'ata 'amin la yaqti'uha. Karena sesungguhnya dalam surga tersebut ada satu pohon, law yasiru ar-raqibu, kalau orang yang menunggang kuda, yasiru mengelilingi, fi dhilliha bayangan pohon tersebut, mi'ata 'amin selama 100 tahun, la yaqti'uha tidak akan pernah sampai. Ada pohon bayangannya saja ketika dikelilingi sama orang yang naik kuda selama 100 tahun tidak bisa sampai. Iqra' in syi'tum qalu ta'ala, bacalah firman Allah, wa dhillin mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atun wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Ini surat Al-Waqi'ah. Wa ruwiya 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, naja Musa rabbahu, Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya, qala ya rabbi akhbirni an akhiri man yadkhulul jannah, wahai Tuhanku, akhbirni, beritahu saya, an akhiri man yadkhulul jannah, tentang orang yang terakhir masuk surga. Kam yakun lahu minal jannati, berapa bagian baginya dari surga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya Musa, la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun akhrajahu bi rahmati fayaqifu ala babil jannati. La yabqa, tidak akan tersisa, finnari, di dalam neraka, muslimun, seorang muslim, illa rajulun, kecuali salah seorang, akhrajahu, yang saya keluarkan, bi rahmati, karena rahmat saya. Fayaqifu ala babil jannati, kemudian dia berhenti di depan pintu surga. Fa'aqulu lahu, maka saya katakan kepadanya, udkhulul jannata, masuklah kamu surga. Fayaqulu, maka berkatalah orang tersebut, kaifa adkhulul jannata wa qad akhadha an-nasu manazilahum wa darajatihim, bagaimana saya akan masuk surga ya Allah? Wa qad akhadha an-nasu manazilahum, dan orang-orang sudah mengambil bagian-bagiannya, sudah menempati rumah-rumahnya, wa darajatahum, dan derajat-derajatnya. Falam yabqa li syai'un wala makanun, maka pasti tidak ada bagi saya sesuatu pun dan tempat di surga tersebut. Ini orang yang terakhir masuk surga. Ketika Allah angkat dari neraka, kemudian disuruh masuk surga, si hamba tadi, seorang tersebut bertanya, bagaimana saya akan mendapatkan jatah di surga? Saya yang terakhir. Pasti semua orang-orang sudah menempati rumah-rumah mereka di surga dan derajat dan tingkatan-tingkatannya, maka tidak akan ada bagian buat saya. Fa'aqulu ya abdi, maka Allah berfirman, wahai hambaku, atadha fil jannati minal makani miqdara malakaini minad dunya. Wahai hambaku, ataradha fil jannati, apakah kamu suka bagian kamu di surga, yaitu minal makani miqdarul mamlakah malakaini, satu tempat yang ukurannya satu kerajaan, dua kerajaan di dunia. Fayaqulu, maka hamba tersebut berkata, qad raditu, saya ridho. Fa'aqulu lahu, maka Allah berfirman baginya, udkhul jannata walak ad'afun dzalika, masuklah kamu ke surga, walak ad'afun dzalika, dan bagimu dilipat gandakan dari hal itu.
Fa'afahu biqadari mamlakah arba'atu minal muluki dunia. Maka Allah memberinya dengan ukuran 4 kali kerajaan di dunia. Hadis ini menggambarkan bahwasanya sebagaimana firman Allah tadi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi ala qalbi bashar. Apa yang belum pernah dilihat kenikmatan surga itu, apa yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terpikirkan, terbersit dalam hati manusia. Sehingga digambarkan bayangan pohon saja tidak bisa dikelilingi oleh orang naik kuda selama 100 tahun. Saking tidak bisa dibayangkannya. Bahkan yang terakhir saja, hamba yang terakhir masih dapat bagian di surga seluas 1-2 kerajaan di dunia. Qala al-musannif rahmatullahi alaihi. Muallif penyusun kitab ini berkata, yakunu mithla Khurasani wa Iraq wa Yaman wa Syam. 4 kerajaan itu bagi si hamba yang terakhir tadi masuk surga adalah itu seperti luasnya Iran, Irak, Yaman dan Syam. Qala sifatul jannah. Berkata sifatul jannah, sifatnya surga aktsaru mimma yuhsa walakin la yudda min dzikrin nar. Sifatnya surga atau keadaan surga itu aktsaru mimma yuhsa, lebih banyak dari apa yang bisa dihitung. Walakin la budda min dzikrin nar indah, akan tetapi harus juga disebutkan bagaimana neraka. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lamma nazalat hadhil ayah. Berkata Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, dan sungguhnya jahanam itu adalah tempat kembali mereka semua. Baka Rasulullah SAW bukaan syadidan. Rasulullah menangis dengan tangisan yang sangat kencang sekali. Wa baka ashabuhu, dan menangis juga sahabat-sahabat Rasulullah. Dibukaihi karena tangisan Rasulullah. Wa la yadruna ma nazala bihi Jibril alaihissalam, dan mereka para sahabat tersebut tidak mengetahui apa yang turun, apa yang dibawa malaikat Jibril. Walam yastati ahadun an yas'alahu, dan tidak bisa seorang pun dari sahabat tersebut untuk menanyakan kepada Rasulullah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimah radhiyallahu ta'ala anha fariha biha. Dan Nabi Muhammad SAW walaupun dalam keadaan menangis itu, ketika melihat Siti Fatimah, fariha biha, akan langsung bahagia, langsung gembira. Fanqalaqa Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimah, maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf ke rumah Siti Fatimah. Wa fi riwayatin Umar bin Khattab, dan dalam satu riwayat Umar bin Khattab yang berangkat. Qala assalamu alayki ya binta Rasulullah. Qalat wa alayka assalam. Faqalat man anta. Siti Fatimah berkata, man anta, siapa anda? Faqala ana Abdurrahman bin Auf, saya Abdurrahman bin Auf. Faqalat ya ibn Auf, ma ja'a bika. Bertanya Siti Fatimah, wahai putranya Auf, ma ja'a bika, ada apa? Qala, berkata Abdurrahman bin Auf, tarakun nabiyya alaihi salatu wassalam baqiyan khazinan wala adri ma nazala bihi Jibril alaihi salam.
Abdurrahman bin Auf berkata, saya meninggalkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menangis sedih, dan saya tidak tahu apa yang telah turun, apa yang telah dibawa malaikat Jibril. Faqalat, maka Siti Fatimah berkata, tanhu min baini yadai hatta abimu ala nafsi thiyabi. Izinkan saya untuk berpakaian dulu. Wa antalaqa ila Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian berangkatlah Siti Fatimah pada Nabi Muhammad SAW, la'allahu yukhbiruni bima nazala bihi Jibril, agar Rasulullah memberitahu saya apa yang telah turun, apa yang telah dibawa malaikat Jibril. Fala bisat syamlah khalqan qad khita bithna asyara makanan bisa'fin waraqan nakhli. Maka Siti Fatimah memakai abaya, gamis, khalqan qad khita, baju yang dijahit yang telah ditambal. Gamisnya Siti Fatimah itu sudah telah ditambal dengan 12 tambalan. Bisa apin min warqin nakhli, ditambal dengan daun dari kurma, dari pohon kurma. Falamma kharajat Fatimah nadhara ilaiha Umar radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Siti Fatimah keluar dan Sayyidina Umar melihat, fawadha'a yadahu ala ra'sihi, kemudian meletakkan tangannya, tangan Sayyidina Umar meletakkan di atas kepalanya, wanada, dan berseru, ya haznah yuhuzni binti Muhammad SAW, wahai alangkah sedihnya, kesedihan untuk putri Muhammad SAW. Fa inna banata Qaisar wa Kisra yalbasnal harira wa sundus. Karena sungguhnya putri-putri Kaisar, mereka mengenakan berpakaian dari sutra. Wa binta Rasulullah SAW fi syamlatin min safin wa qad khita bi 12 makanan bi waraqin sa'fin nakhli. Dan putri Rasulullah SAW mengenakan gamis yang sudah ada tambalannya 12 tambalan dari daun kurma. Ala tara anna Umar yata'ajjab min libasi, fawalladhi ba'athaka bil karamah mali wala ali firashun min 5 sinina illa miska bishin na'lafu alaihi bin nahar. Masya Allah. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat bahwasanya Umar radhiyallahu an kaget terhadap baju saya. Fawalladhi ba'atha bil karamah, sungguhnya demi engkau yang diutus dengan kemuliaan. Mali wala li aliyin firashun mundu 5 sinin. Saya tidak punya untuk saya dan juga untuk Sayyidina Ali firashun, sebuah kasur pun, mundu 5 sinin, semenjak 5 tahun. Illa misku kabishin na'lafu alaihi bin nahari ba'iruna fa idza kana layali iftarashnahu, kecuali tikar dijadikan kursi, atau jadikan kursi ketika siang, jadi jadikan alas buat duduk ketika siang, kita lipat. Fa idza kana al-lail iftarashnahu, dan jika malam kita gelar untuk sebagai kasur. Wa inna mirfaqatana min adimin khusyuha sa'qun nakhli. Qala Nabi SAW, ya Umar, da' ibnati la'allaha takunu fil khairi sabiq. Maka Rasulullah pun menyeru, wahai Umar, biarkan putri saya.
Qalat Fatimah radhiyallahu taala anha. Siti Fatimah berkata, "Padaka nafsi malladhi abkaka ya." Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala Nabi SAW. Nabi pun menjawab, "Fa kaifa la abki wa qad nazala Jibril alaihi salam bi hadhil ayah." Bagaimana saya tidak menangis dan malaikat Jibril telah turun dengan satu ayat, dengan ayat ini, "Wa inna jahannama la mau'idukum ajma'in." Dan sungguhnya jahanam adalah tempat kembali mereka semua. Qalat ya Rasulullah akhbirni an babi minha. Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, beritahu saya tentang satu pintu saja dari neraka tersebut. Qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, menjawab, ya Fatimah, wahai Fatimah, anna ahwana babin minha sab'una alfi jabalin min nar. Wahai Fatimah, sesungguhnya satu pintu yang paling ringan dari neraka jahanam tersebut adalah sab'una alfi jabalin min nar. Itu terdapat 70.000 gunung min narin dari neraka, dari api. Wa fi kulli jabalin sab'una alfi wadin minan nar. Dan setiap gunung tersebut terdapat 70.000 lembah minan nar dari api neraka. Wa fi kulli wadin, dan setiap lembah sab'una alfi sya'bin min nar. Ya Allah. Setiap lembah tersebut terdapat 70.000 api neraka. Wa fi kulli sya'bin alfi madinatin. Setiap lembah terdapat 70.000 bangsa atau negara yang semuanya dari neraka, dari api. Wa fi kulli sya'bin, dan setiap negara alfi madinatin, ada 1.000.000 kota. Wa fi kulli madinatin sab'una alfi qasrin, dan setiap kota terdapat 70.000 ibu kota min narin, yang semuanya dari api neraka. Wa fi kulli qasrin alfi darin min nar, dan setiap ibu kota terdapat 1.000.000 rumah min narin dari api neraka. Wa fi kulli darin sab'una alfi baitin, dan setiap rumah terdapat, ya Allah, 70 juta dari api neraka. Wa fi kulli baitin sab'una alfi sundukin min nar, dan setiap rumah tersebut ada 70 juta sundukin kotak min nar dari api neraka. Wa fi kulli sundukin sab'una alfi nuri nawain minal azab. Ya Allah. Dan setiap kotak tersebut, setiap kamar tersebut ada 70 juta macam dari siksa. Laisa fiha adzabun yushakilu sahibahu, dan di dalamnya tidak ada azab yushakilu sahibahu, yang sama bagi penghuninya. Qala fasaqatat Fatimah. Berkata musannif, fasaqatat Fatimah, maka Fatimah terjatuh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu isya, duha. Kita tutup dengan doa apa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.